Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Batik Surakarta. Kali ini kita akan Q&A atau question and answer bersama Guru Mapel Prakarya. Bersama siapa? Bersama Bu Iskoliza dan Bu Maisaro. Oke, Q&A kali ini kita akan membahas apa, Bu Mai? Kali ini kita akan membahas tentang sistem penjernih air, materi yang sedang dipelajari oleh siswa-siswa kita di kelas 8, Bu Is. Oke, jadi kemarin anak-anak kelas 8 sudah memberikan beberapa pertanyaan di kolom komentar Instagram SMP Batik Surakarta, Bu. Jadi hari ini kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di podcast ini. Sebelum kita bacakan beberapa pertanyaannya, kita akan bahas dulu nih, mengapa Bu penting sekali atau anak-anak kelas 8 ini harus belajar tentang sistem penjernih air. Nah, pentingnya seperti ini, Bu Is. Memang materi tersebut adalah materi yang sedang dipelajari oleh siswa-siswi kita kelas 8. Kemudian, seperti yang kita tahu, sekarang kita jarang sekali menemukan kualitas air yang bersih, misalnya di sungai-sungai tempat tinggal kita. Kualitas airnya sekarang sudah berkurang, mungkin karena adanya pencemaran tanah atau pencemaran lingkungan karena banyaknya limbah. Jadi nantinya pengetahuan anak-anak tentang sistem penjernih air ini akan sangat berguna ketika memang kita kesulitan mendapatkan sumber air yang bersih atau layak untuk kita gunakan sehari-hari. Ya, betul sekali yang dijelaskan Bu Maisaro. Nah, kalau untuk tujuannya itu untuk apa ya, Bu? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ketika air tersebut keruh atau air tersebut kotor, tentu mengandung beberapa atau mengandung banyak sekali bakteri ya, Bu Is ya. Bahkan ketika kita melakukan proses penjernihan air, diharapkan air tersebut bisa terhindar dari bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian air yang kotor tadi bisa memiliki bau yang tidak enak. Nah, dengan adanya sistem penjernih air, harapannya bau tidak enak tersebut bisa kita netralisir. Kemudian, air sendiri ini memiliki sifat alami, Bu Is, seperti akan mengendap. Nah, dengan adanya proses penjernihan air, harapannya proses pengendapan ini tidak terjadi secara tidak terkendali sehingga menyebabkan saluran air ini menjadi tersumbat. Begitu Bu Is, tujuan dari proses penjernihan air. Baik, Bu. Jadi kita akan masuk nih ya, Bu, ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim anak-anak di kolom komentar Instagram. Nah, yang pertama nih, Bu, dari @dava_andika06. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan penyaringan air? Penyaringan air ini adalah proses penjernihan air yang dilakukan dengan cara menyaring. Tadi air yang kotor ini kita saring supaya menjadi air yang jernih dan tidak mengandung partikel-partikel yang tidak kita butuhkan. Begitu Bu Is. Oke, gitu ya Bu ternyata ya. Jadi ini juga ada pertanyaan yang berkaitan juga ini Bu dengan definisi penyaringan air. Jadi ini ada pertanyaan dari axel.konekliano. Jadi kenapa harus disaring, Bu? Gini Bu Is, kalau misalnya air itu memang air yang sudah jernih atau air yang sudah bersih, tentu tidak perlu kita saring. Tapi ketika air tersebut adalah air yang kotor, air yang mengandung partikel-partikel yang tidak kita butuhkan, kemudian mengandung beberapa bakteri, tentu harus kita lakukan penyaringan supaya air tersebut menjadi jernih dan memiliki kualitas yang cukup standar untuk kita gunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Coba kita cari ini dari siapa ini? XX Nabil_18. Jadi bahan apa saja Bu yang dibutuhkan untuk sistem penjernihan air?
Nah, untuk sistem penjernihan air sebenarnya ada dua prosesnya, Bu Is. Ada proses penyaringan dan proses pengendapan. Kalau untuk proses penyaringan, kita bisa menggunakan bahan-bahan seperti kain, kain penyaring itu loh, Bu Is. Kemudian kita juga bisa menggunakan arang, kita juga bisa menggunakan kerikil, menggunakan pasir, mungkin bisa juga menggunakan serpihan batu bata atau batu cadas, dan lain-lain. Kemudian untuk proses pengendapan, kita bisa menggunakan biji daun kelor, atau kita juga bisa menggunakan tawas, dan masih ada beberapa bahan lain yang bisa kita gunakan untuk penjernihan air. Oh, jadi kelor itu juga tidak hanya diekstrak tapi juga bisa untuk pengendapan air ya, Bu? Betul sekali, Bu Is. Oke, kita lanjut ya. Coba kita pilih dulu. Ini ada yang pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan penting, Bu. Ini juga berhubungan dengan konsumsi kita sehari-hari. Jadi ada pertanyaan dari @dika060407. Apa yang akan terjadi, Bu, kalau orang itu meminum air yang tidak disaring? Nah, ini ada dua kemungkinan, Bu Is. Ketika air tersebut adalah air yang sudah jernih, kemudian memiliki standar atau kualitas yang cukup untuk kita minum, itu tidak masalah, tidak akan terjadi masalah dengan tubuh kita. Tapi ketika air yang kita minum adalah air yang masih kotor, keruh, kemudian berbau, kemudian mengandung bakteri, tentu hal tersebut akan berbahaya. Secara gampang atau sederhananya, itu bisa menyebabkan diare ketika kita meminum air yang kotor, begitu Bu Is. Pantesan ya, jadi salah satu akibat dari diare itu juga itu ya, karena disebabkan salah konsumsi air bisa. Oke, lanjut ya Ibu. Ada pertanyaan berikutnya dari @azahra. Mengapa Bu, proses penjernihan air ini bahan-bahannya itu kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia harus lebih hati-hati? Nah, kenapa proses penjernihan air ini harus dilakukan dengan hati-hati ketika kita menggunakan bahan kimia? Tentu karena bahan kimia bisa menyebabkan efek yang tidak baik ketika diberikan secara berlebihan atau tubuh kita menerima bahan kimia tersebut secara berlebihan. Kita ambil contoh sederhananya kaporit saja, Bu Is. Kaporit itu digunakan untuk menjernihkan air. Air tersebut kemudian kita gunakan untuk mandi. Nah, ketika air tersebut diberikan kadar kaporit yang berlebihan, bisa saja air tersebut malah menyebabkan tidak menjadikan kita bersih. Malah kita bisa terkena sakit kulit atau gatal-gatal atau bisa terkena ruam karena menggunakan air yang memiliki kadar kaporit yang terlalu besar. Begitu, Bu Is. Oh gitu ya, Bu. Jadi saya pernah kayak ada gatal-gatal seperti itu, mungkin dari sistem airnya yang memiliki kaporit yang kadarnya lebih besar ya Ibu? Iya, begitu Bu Is. Kadang kan orang ada nih yang kulitnya memang sensitif begitu. Ketika mereka terkena kadar kaporit yang terlalu banyak, itu bisa saja sudah gatal-gatal nih, terus kok ini ada ruam. Itu karena bisa saja air yang kita gunakan untuk mandi mengandung kaporit yang terlalu banyak. Oleh sebab itu, bahan kimia yang kita gunakan untuk menjernihkan air harus sesuai kadarnya. Oh, gitu ya anak-anak. Jadi, anak-anak, itu penjelasan dari Bu Maisaroh sangat penting karena berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, Bu, jadi ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bu Is ya. Pertanyaan apa nih Bu Is? Ya, jadi kan kemarin itu Bu Is itu dapat pertanyaan nih Bu dari siswa kelas 8 ketika pembelajaran. Jadi kan pertanyaannya itu, apakah sebelum penjernihan atau penyaringan air itu kita perlu mengkeruhkan dulu airnya? Jawabannya sederhana sebenarnya Bu Is. Kalau proses penjernihan air itu sebenarnya bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan untuk air yang memang sudah kotor. Ketika air tersebut sebelumnya sudah jernih dan memiliki kualitas yang baik, itu sudah bisa kita gunakan sebenarnya, tidak perlu dikeruhkan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu ya Bu Is ya, air yang bersih kita kotori dulu supaya
kita bisa melakukan proses penjernihan air. Kecuali kalau untuk praktik Bu Is, beda lagi. Kalau untuk praktik di sekolah mungkin airnya sudah cukup bersih, tidak bisa menemukan air yang keruh atau air yang kotor, ya terpaksa air yang bersih itu bisa dikeruhkan terlebih dahulu untuk proses pembelajaran, gitu Bu Is. Oke, contohnya kayak gini ya, Bu. Iya, betul sekali. Kayak gini mungkin tidak perlu untuk tidak perlu dikeruhkan lagi ya, Bu, karena sudah terlihat jernih dan kemasannya sudah bagus ya, Bu. Iya, betul sekali. Itu mah bisa langsung kita minum saja, Bu Is. Sudah bisa menghilangkan rasa haus. Gitu, Bu Is. Baik. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi ini tadi ada beberapa pertanyaan anak-anak yang sudah bisa kita bahas di podcast kali ini. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar Instagram yang tidak bisa kita bahas kali ini. Jadi mungkin selanjutnya kita akan bahas di pembelajaran ya, Ibu. Iya, betul sekali Bu Iskoliza. Ya, jadi jangan berkecil hati anak-anak untuk mendapatkan informasi atau jawaban atas pertanyaan anak-anak. Nah, setelah ini kita akan dengarkan pesan dan kesan dari Bu Mai Saro. Silakan Bu Mai. Mungkin pesan-pesannya aja Bu Is ya, buat anak-anak yang sedang belajar, baik yang mengikuti PTM maupun yang mengikuti PJJ. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk meminum atau mengkonsumsi air yang bersih. Iya, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih Bu Mai Saro sudah membersamai anak-anak untuk belajar kita belajar bersama. Untuk belajar bersama di podcast SMP Batik Surakarta. Oke, anak-anak, sekian dari Bu Iskoliza dan Bu Mai Saro. Ya, jangan lupa untuk like, untuk komen, dan subscribe channel SMP Batik Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.